kedua preheater ini tentunya dalam desainnya memerlukan data transfer panas. Dalam hal ini adanya pertukaran panas antara reaktan ini dengan pemanas itu sendiri. Ya, sehingga di situ sudah ada efek panas. Oke. Kemudian di dalam reaksinya sendiri itu biasanya akan untuk reaksi ini akan menaikkan temperatur karena reaksinya sifatnya eksotermis. Sehingga kalau tidak dipertahankan itu akan menyebabkan produk yang tidak diinginkan, akan menghasilkan produk yang tidak diinginkan. Seperti CO2 itu muncul di sini. Sehingga dalam hal ini di dalam reaktor ini diberi pendinginan ya supaya suhunya tidak melampaui 250 derajat Celcius. Kira-kira sekitar suhu ini ya reaksinya. Oke, nah di situ karena tadi ada pelepasan panas atau reaksinya eksotermis, nah di situ juga ada efek panas dari reaksi, ya, yang disebut nantinya adalah panas reaksi. Kemudian etilen oksida yang dihasilkan, kemudian diabsorb dengan air, ya, air di sini di kolom absorpsi. Di sini ada dua kejadian, samping melarutkan etilen oksidanya sendiri, sekaligus di situ ada reaksi ya, antara etilen oksida dengan air membentuk etilen glikol. Berarti itu ada dua efek panas, yaitu efek panas pelarutan sama efek panas reaksi. Kemudian berikutnya, karena etilen glikol yang dihasilkan itu masih mengandung air, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi. Biasanya unit operasi ini di dalamnya terjadi penguapan dan kondensasi, ya. Sehingga di sini ada perubahan fase. Perubahan fase itu juga bisa memerlukan panas atau melepas panas. Ya. Nah, ini juga terjadi di situ efek panas. Ya. Dari contoh yang sederhana ini, sudah ada beberapa efek panas yang terjadi. Sehingga memang perlu kita mempelajari efek panas, ya, terutama nanti dalam berbagai unit operasi. Oke, jadi itu sekilas ilustrasi yang terkait dengan efek panas. Kalau saudara lihat nanti di sini ada beberapa konsep dasar ya, beberapa jenis efek panas. Yang pertama di sini adalah efek panas sensibel yang menunjukkan adanya temperatur. Ya, saya bacakan aja. Transfer panas pada suatu sistem di dalam mana tidak ada transisi fase, tidak ada reaksi kimia, tidak ada perubahan komposisi, akan menyebabkan perubahan temperatur sistem. Ya, seperti yang di depan tadi ya, di depan preheater. Bagaimana hubungan antara jumlah panas yang ditransfer terhadap perubahan temperatur ini? Dalam sistem homogen dengan komposisi konstan, kaidah fase menunjukkan F-nya sama dengan 2. Sehingga di sini energi internal molar atau spesifik dari suatu zat dapat dinyatakan sebagai fungsi dari dua variabel yang lain. Misalnya variabelnya itu adalah T dan V. Sehingga dapat dituliskan U sama dengan UTV atau fungsi T dan V. Kalau didiferensiasi secara matematik dapat dituliskan sebagai DU sama dengan DU dt pada V konstan dt plus DU dV pada T konstan dV. Ini matematiknya.
Kemudian saudara sudah mengenal bahwa di suku pertama ini, DUDT pada V konstan itu kita kenal sebagai CV panas pada volume konstan. Sehingga persamaan ini bisa dituliskan sebagai DU sama dengan CVDT plus DUDVT konstan dP. Namun, suku yang terakhir ini bisa kita set sebagai harga 0 dalam hal kalau semua proses dengan V konstan. Ya. Kalau V konstan itu berarti dV-nya bisa dihilangkan tanpa melihat zatnya. Atau bila energi internal tidak tergantung pada volume tanpa proses. Sehingga persamaan tadi secara sederhana bisa dituliskan sebagai DU sama dengan CVDT. Kalau diintegralkan dari temperatur 1 ke temperatur 2, maka saudara akan hasilkan persamaan pas 1. Ya, jadi delta U sama dengan integral CVDT dari T1 ke T2. Dari persamaan 219, ya, untuk satu satuan massa atau 1 mol, persamaan ini bisa juga ditulis I sama dengan delta U sama dengan integral CVDT. Ya, yang dimaksud 41 itu total, berarti di situ ada garis bawah sebetulnya ya. Kalau per satuan mol, DU-nya itu, delta U-nya itu garis. Oke. Demikian juga untuk properti entalpi. Entalpi molar atau spesifik dapat dinyatakan sebagai fungsi T dan P. Jadi kalau U tadi T dan V, kalau entalpi biasanya dalam P dan P. Sehingga diferensiasi dihasilkan sama dengan yang tadi, yaitu DH sama dengan DH/dt pada P konstan dt plus DH/dP konstan dP. Ya. Nah, di suku pertama ini juga saudara sudah kenal apa yang dikenal CP, kapasitas panas pada tekanan konstan. Ya. Sehingga saudara tinggal suku kedua. Ini juga bisa di-set ya. Kalau P-nya konstan, dP-nya bisa dihilangkan. Atau kalau entalpinya itu tidak tergantung pada P. Sehingga itu juga bisa dihilangkan. Sehingga persamaannya menjadi DH sama dengan CPDT. Atau delta H sama dengan integral CPDT. Persamaan 42 ya. Atau tiap 1 mol, saudara bisa tuliskan juga I sama dengan delta H integral CPDT. Ya. Intervalnya dari temperatur T1 dan T2. Nah, yang perlu diingat, perlu diperhatikan, CP maupun CV seperti tadi pada persamaan 41 itu adalah fungsi temperatur. Sehingga saudara tidak perlu, tidak bisa mengeluarkan harga CP ini di luar integral. Ya. Kecuali CP ini sudah dihitung berdasarkan rata-rata. Ya. Jadi rata-ratanya itu T1 sampai dengan T2. Karena CP itu fungsi temperatur. Ya. Fungsi juga fungsi lintasan. Jadi tidak bisa ada CP pada temperatur tertentu, tidak bisa. Ya. Harus ada proses. Seperti Q. Ya, di awal kita sudah membicarakan itu. Oke. Bagaimana kapasitas panas itu difungsikan sebagai fungsi temperatur? Nah, secara empiris, kapasitas panas itu bisa dituliskan seperti yang saudara lihat di sini. Ada yang CP per R-nya sama dengan alfa plus beta T plus gamma T kuadrat. Ada yang dalam bentuk CP per R sama dengan A plus BT plus CT minus pangkat minus 2. Jadi antara keduanya ini hanya beda di suku terakhir. Yang ini T-nya pangkat plus 2, yang kedua ini T pangkat minus 2. ABC, alfa, beta, gamma ini merupakan konstanta. Tiap zat beda ya. Nah, kemudian dikombinasikan keduanya ini, maka terbentuklah persamaan 44.
ya, dengan konstanta baru A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat minus 2. Tergantung pada zatnya, konstanta-konstanta ini ada yang harganya 0, terutama pada C atau D. Oke, ini yang dimaksud dengan fungsi temperatur. Dalam penyelesaian integral tadi, berarti ini diintegralkan. Ya, seperti misalkan ini, diintegralkan dari T1, T2, hasilnya adalah AT. Berarti kalau AT, berarti sama dengan A T2 minus T1. Kemudian di sini BT kuadrat per 2. Masuk intervalnya ya. CT pangkat 3 per 3. Kemudian ini masuk D per T minus ya. Nah, di situ kemudian masuk interval. Oke. Nah, di dalam perhitungan properti ini dilakukan dalam 2 tahap. Ya. Pertama, dihitung dulu sebagai gas ideal. Kemudian kedua, nilai gas ideal terhadap gas nyata. Ya. Jadi kalau gasnya dianggap sebagai gas ideal, ya cukup 1 tahap. Ya, nanti di belakang kalau ada gas nyata, kedua ini diperlukan. Ya. Oke. Persamaan kapasitas panasnya, khususnya pada CP, untuk gas ideal dinyatakan seperti pada 44. Ya. CP R sama dengan plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat minus 2. Ya. Parameter-parameter ini, saudara bisa dilihat pada tabel C1